Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin Korean garlic bread, tapi yang ini versi jumbo. Untuk bahan sama seperti yang kemarin. Untuk isian, aku yang kemarin bikin pakai cheese bechamel, yang sekarang hanya aku masukkan aja keju mozzarella. Jadi pengen tahu kan apa aja bahan yang aku pakai dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir ya. So, stay tune terus. Untuk bahan apa saja yang aku pakai, kamu bisa catat dulu yang ada di layar atau kamu capture layar handphone kamu. Step yang pertama, aku siapkan 1 butir telur, kemudian aku kocok lepas. Setelah itu, sisihkan 1 sendok makan untuk campuran saus bawang. Untuk bahan adonan, yang pertama aku masukkan tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi di sini aku pakai cakra ya, tepung cakra. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Di sini aku yakin raginya ini masih aktif. Kalau kamu nggak yakin, kamu bisa tes dulu keaktifan raginya dengan cara campurkan 1 sendok teh ragi dengan susu hangat, kemudian 1 sendok makan gula, lalu diamkan kurang lebih selama 5 menit. Jika dia berbuih, itu tandanya ragi masih aktif. Kemudian aku masukkan 1 sendok makan gula di sini. Lalu masukkan juga telur yang sudah dikocok tadi. Kemudian masukkan juga susu cair. Untuk yang pertama aku kocok dulu pakai whisk sampai dia benar-benar kental, kemudian aku ulen pakai tangan. Atau bisa juga diolen dengan mixer adonan, bebas ya, disesuaikan aja. Sampai bentuknya setengah kali seperti ini, kemudian aku masukkan mentega. Lalu aku ulen lagi sampai benar-benar kalis. Nah, bentukannya seperti ini nih. Kalau dia benar-benar kalis, dites dulu window pane-nya, kemudian tutup dengan plastik celing atau wrapping dan diamkan kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu, aku siapkan dulu keju mozzarellanya. Aku potong memanjang seperti ini. Bisa juga menggunakan keju cheddar atau keju quick melt, atau bisa juga dengan keju slice. Setelah itu aku siapkan saus bawangnya. Yang pertama 1 sendok makan telur sisa yang tadi, kemudian campurkan dengan margarin, lalu tambahkan dengan 1 sendok makan gula. Kalau kamu suka bisa tambahkan juga dengan 1 sendok makan madu dan juga susu kental manis. Aku masukkan juga 1 sendok makan daun parsley kering atau sesuaikan dengan selera. Kalau kamu nggak terlalu suka, bisa gunakan 1 sendok teh aja, atau bisa diganti dengan daun bawang yang diiris kecil. Aku juga pakai kurang lebih 1 sendok teh bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur dan merata. Setelah kurang lebih 1 jam, adonannya jadi agak mengembang seperti ini. Kemudian buka plastik celingnya, lalu
sedikit agar gasnya atau udaranya keluar. Lalu pindahkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lalu tekan-tekan sedikit. Kemudian iris hanya di bagian tengah sampai ke bawah, tapi tidak sampai putus di bagian pinggir. Kemudian olesi dengan saus bawang hingga ke seluruh permukaan sampai merata. Nah, kalau irisan yang tadi nggak terlihat, kamu bisa pertebal lagi dengan ujung sendok nih. Jadi, biar tujuannya kelihatan lagi potongan-potongan yang tadi dan memudahkan kita juga untuk memasukkan keju mozzarellanya. Setelah itu, masukkan keju mozzarella sebanyak irisan yang tadi sambil ditekan agar dia masuk ke dalam. Jadi untuk ketebalan kejunya ini sesuaikan dengan selera. Kalau kamu suka yang makin molor, bisa dipertebal lagi nih keju mozzarellanya. Dan keju juga bisa diganti dengan keju cheddar, keju quick melt, keju slice, atau apapun yang kamu suka. Kalau menggunakan keju slice, kamu bisa gunakan dua-dua di setiap irisan. Jadi agar terlihat tebal saat meleleh. Tampilannya seperti ini nih saat dia antri di oven. Setelah itu masukkan ke dalam oven dengan suhu 220 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api atas dan bawah. Untuk kematangan sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Bisa banget diganti untuk posisi api, bisa api atas aja, api bawah aja, atau api atas dan bawah. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini hasilnya. Jadi teksturnya itu dia keras di luar karena manis dari gula yang dioles, dan dia empuk di dalamnya, juga bercampur dengan keju mozzarellanya yang gurih-gurih, asin dan juga manis. Jadi resep ini aku terinspirasi dari Azza Kitchen. Kalau kamu juga pengen, kamu bisa buat dan juga posting di Instagram atau YouTube kamu dan tag akun Instagram aku. Jadi jangan lupa ya untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan share juga resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. See you!